Selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 21 September 2021. Gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dalam permenungan ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Bagi saya kisah Matius sangat menarik. Matius juga disebut Levi dan dikenal sebagai pemungut cukai yang dalam kalangan orang Farisi dan para ahli Taurat tergolong orang berdosa. Tapi Injil hari ini mengisahkan kepada kita Yesus memanggil Matius. Ikutlah aku. Rupanya Yesus melihat ada yang menarik dari pribadi Matius sehingga Yesus memanggilnya. Panggilan Yesus kepada Matius tentu memiliki arti penting dalam kehidupan Matius. Seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Dan bagi orang Farisi dan para ahli Taurat itu aneh. Mungkin juga bagi kita, kok bisa seorang berdosa dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Tapi keanehan di mata manusia tentu tidak berlaku untuk Yesus. Dan itu terbukti dengan Yesus memanggil Matius pemungut cukai. Karena Yesus melihat dalam diri Matius memiliki sesuatu yang lebih. Ada hal istimewa yang dimiliki oleh Matius. Dan tanggapan Matius akan panggilan Yesus itu sangat menarik. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius berani meninggalkan segalanya lalu mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, seorang yang seperti Matius banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Hanya sikap yang ditunjukkan Yesus untuk mau memanggil, melibatkan, menghargai orang seperti Matius tidak terjadi pada situasi kita saat ini. Karena bagi kebanyakan kita orang yang dianggap pendosa, yang hidupnya tidak baik, kurang diperhitungkan, kurang diperhatikan, bahkan dianggap remeh oleh sesamanya. Ini terjadi karena orang sudah terlebih dahulu menilai negatif, sehingga hal yang positif dalam diri orang tersebut tidak diperhatikan. Sikap ini bahkan juga terjadi dalam kehidupan menggereja. Banyak orang yang sudah mulai aktif dan mendapatkan tempat dalam pelayanan gereja kadang menjadi kelompok yang eksklusif. Dan bila ada yang mau terlibat dan mungkin orang itu punya latar belakang yang kurang bagus, maaf, akan sulit diterima. Kita sering mudah sekali menghakimi, mudah sekali mencap orang lain. Padahal belum tentu kita lebih baik dari mereka. Maka tindakan Yesus mengajak Matius hendaknya menjadi sebuah tindakan dan sikap bagi kehidupan kita untuk melibatkan semakin banyak orang dalam pelayanan Tuhan, termasuk mereka yang dianggap kurang pantas. Saya percaya dalam segala hal di mana kita melibatkan semakin banyak orang, termasuk yang dianggap kurang baik, pada saatnya akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Bila hanya orang baik dan itu saja yang terlibat dalam karya besar Tuhan, berarti kita tidak sama dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita memiliki tugas untuk menerima dan melibatkan semakin banyak orang dan membuat orang menjadi lebih baik dan pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diharapkan lebih terbuka dalam karya-karya kita. Dan jangan mudah menilai orang lain jelek dan buruk. Saudaraku terkasih, banyak sahabat-sahabat saya yang dianggap buruk, yang penuh masalah. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami disapa oleh Tuhan. Dan di saat mereka membuka hati, mereka mulai melibatkan diri, dan mereka dipercayai, dan sekarang mereka luar biasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat militan, memberikan diri, hidup mereka, bahkan apa yang mereka punya untuk karya pelayanan Tuhan. Dan saya berharap ini menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita.
membuka hati, memberikan kesempatan kepada sesama kita, dan membantu mereka untuk memiliki semangat baru dalam pelayanan. Dan Tuhan pasti punya cara yang indah untuk mempertobatkan dan melibatkan setiap orang. Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Yang paling penting adalah kita mau terbuka hati untuk mereka. Dan yang kedua yang saya kira penting untuk kita adalah Matius seorang yang dianggap berdosa. Tapi dia mau membuka hati dan mau memberikan diri untuk Tuhan. Maka kita semua bukanlah manusia sempurna, tapi jangan pernah takut. Kita harus membuka hati kita, memberikan diri kita untuk karya perutusan. Mau melibatkan diri. Dikala Tuhan memakai kita untuk karya Tuhan, kita harus bersedia untuk melakukan itu. Kita harus terbuka hati, melibatkan diri. Sehingga apa yang menjadi harapan kita sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan bersama kita. Mari saudaraku terkasih, libatkanlah hidupmu dalam karya Tuhan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.